Di awal film kita diperlihatkan dengan beberapa penjahat yang sedang merampok supermarket. Terlihat di sana para perampok itu menyandra sebagian orang yang ada di sana. Tak lama kemudian di luar sudah banyak polisi yang sedang berusaha menangani kasus perampokan tersebut. Namun ketua perampok itu mengancam akan menghabisi Sandra jika para polisi tidak mau menuruti keinginan mereka. Tak lama datanglah Kapten SWAT bernama John Tate yang langsung mengambil alih telepon. Di sini Kapten John mengatakan kepada si perampok kalau ia dan ketiga anak buahnya akan menghajar kalian. Saat itu juga Kapten John dan ketiga anak buahnya masuk ke dalam. Terlihat Kapten John yang langsung mendatangi si ketua perampok, bahkan ia tidak segan-segan menghajar penjahat itu sampai tewas, meskipun banyak properti yang harus rusak atas kejadian itu. Sementara anak buah Kapten John yang bernama Han sedang melobi satu penjahat, hingga ia juga berhasil menghabisi perampok itu dengan cukup mudah. Bukan hanya Han, kedua anak buahnya yang lain juga ternyata mampu menghabisi para penjahat tersebut. Esok harinya di kantor polisi, Kapten John mengatakan kepada anak buahnya kalau atasan mereka ingin bertemu. Kapten John dan yang lain yakin kalau si atasan pasti akan menaikkan jabatan mereka akibat aksi mereka kemarin. Namun ketika bertemu dengan atasannya, mereka semua malah dimarahi. Hal tersebut dikarenakan banyak Sandra yang terluka, dan supermarket mengalami banyak kerusakan properti yang mengakibatkan kerugian sangat besar. Tugas Kapten John dan anak buahnya adalah menangkap perampok, bukan malah menghabisinya. Oleh sebab itu si atasan akan menghukum mereka dengan membebas tugaskan tanpa digaji, dan wajib mengikuti pelatihan pembebasan Sandra yang benar. Hari berikutnya terlihat Kapten John dan ketiga anak buahnya sedang belajar kepada dosen tentang strategi menyerang dengan benar. Namun karena mereka lebih paham dan berpengalaman, dosen itu malah dipermalukan. The correct technique would be to breach from the rear. Then you come in with an M4 and you shoot the sumbitch. Throw in a flashbang. And a tear gas. Arrest my case. Take. Hingga akhirnya si dosen memilih mundur dan tidak mau lagi mengajari mereka. Adegan beralih kepada dua orang yang sedang berada di dalam mobil. Orang tersebut bernama Demetrius dan satu temannya bernama Wiwi. Saat mereka sampai ternyata Demetrius dan Wiwi sedang membawa Sandra bernama Kaeni. Diketahui tujuan Demetrius dan Wiwi adalah mengambil barang yang pernah dicuri oleh Kaeni. Karena diancam seluruh keluarga Kaeni akan dihabisi, akhirnya Kaeni mengaku kalau barang tersebut ia simpan di dalam hangar. Kaeni juga sempat mengatakan bukan hanya Demetrius dan Wiwi yang sedang mengincar barang tersebut. Setelah itu Demetrius membawa Kaeni masuk ke dalam hangar dan menyuruh Wiwi memasukkan mobilnya. Sesampainya di dalam, Demetrius langsung memaksa Kaeni memberitahu di mana letak barang tersebut. Namun tak lama kemudian ada sebuah mobil menghampiri mereka hingga saling menodongkan senjata. Orang tersebut bernama Dodi beserta satu anak buahnya. Ternyata Dodi dan anak buahnya juga menginginkan barang yang disembunyikan Kaeni. Mereka terus menodongkan pistol, hingga akhirnya sepakat untuk melakukan diskusi. Namun saat itu juga mereka dibuat kaget setelah mendengar suara sirine polisi yang mendekat ke hanggar tersebut. Hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk bersembunyi di belakang. Ternyata suara sirine polisi itu berasal dari kelompok Kapten John yang akan melakukan latihan pembebasan Sandra. Sesampainya di sana mereka pun masuk, lalu naik ke atas sampai melakukan tembakan sebagai upaya porsi latihan. Demetrius dan Dodi terheran-heran kenapa para polisi itu sampai melancarkan tembakan. Mereka menyangka kalau di hanggar ini pasti ada kelompok lain yang juga mengincar barang yang mereka inginkan. Anak buah Dodi yang sedari tadi memperhatikan kemolekan Wiwi, ia nekat mengatakan hal tidak pantas. Merasa tersinggung, Wiwi langsung marah dan menghajar anak buah Dodi hingga terjadilah keributan. Ternyata keributan itu terdengar oleh kelompok Kapten John, sehingga si kapten langsung menyuruh satu anak buahnya untuk memeriksa keributan tersebut. Saat si anak buah turun ke bawah, tiba-tiba kelompok Dodi langsung menghabisi anak buah Kapten John. Hal tersebut sangat disayangkan Demetrius,
Karena ternyata anak buah Kapten John hanya membawa senjata peluru karet, yang artinya para polisi datang ke sana untuk latihan saja. Di balik itu Kapten John dan dua anak buahnya bergegas ke bawah setelah mereka mendengar suara tembakan tadi. Hingga mereka berhadapan langsung dengan para penjahat tersebut. Demetrius dan yang lain terlihat sangat santai, karena mereka sudah tahu para polisi hanya sedang latihan dan membawa senjata palsu. Di sini Dodi mengatakan kalau satu polisi sudah mereka habisi. Kapten John yang menyadari timnya tidak akan bisa melawan, ia memutuskan untuk kembali dan mengunci pintu bajanya. Di sini mereka berencana untuk mencari jalan keluar bagaimanapun caranya. Namun ketika mereka ke atas, tiba-tiba mereka diberondong senjata oleh anak buah Dodi dan Wiwi. Sementara Demetrius yang berada di dalam, ia mencoba menghubungi temannya untuk meminta bantuan, yaitu agar pintu baja itu bisa terbuka dan segera menghabisi kelompok Kapten John yang masih berada di dalam. Tak lama datang Wiwi dengan membawa mobil polisi milik kelompok Kapten John. Wiwi sengaja mengambil perlengkapan di dalam mobil, agar Kapten John dan anak buahnya tidak bisa berkutik. Setelah itu datanglah kelompok Demetrius yang bernama Anton bersama 3 anak buahnya. Diketahui Anton dan ketiga anak buahnya ini adalah mafia Rusia, yang merupakan sahabat baik dari Demetrius. Di sini Demetrius langsung meminta kepada Anton untuk membuka pintu baja tersebut. Sayangnya Anton tidak bisa membuka pintu itu dengan waktu yang singkat. Hingga pada akhirnya Anton mengajak 2 orang anak buahnya masuk ke dalam melalui jendela atas. Sementara Dodi yang khawatir dengan kedatangan mafia Rusia itu, ia juga diam-diam telah menghubungi temannya untuk segera datang. Ketika Anton dan anak buahnya masuk lewat jendela atas, Kapten John dan yang lain ternyata sudah berada di balik pintu bawah. Saat itu Kapten John nekat berlari ke arah mobil, untuk membawa peralatan yang mereka simpan di dalam mobilnya. Ketika berhasil memasuki mobil, Kapten John melihat Kenny sedang disandra. Namun tiba-tiba ia ditodong oleh satu anak buah Anton yang sedari tadi berada di sana. Beruntung Kapten John berhasil membalikan keadaan lalu menghabisinya. Di balik itu Hunt dan satu teman polisi wanitanya memutuskan untuk berpencar, karena mereka menyadari kalau para penjahat telah masuk ke dalam. Hingga di suatu waktu Hunt harus bertarung dengan satu anak buah Anton. Beruntung Hunt mampu dengan mudah mengalahkan orang tersebut. Kembali ke Kapten John dan Kenny, yang berhasil dipergoki oleh para penjahat tersebut. Saat itu juga Kapten John memutuskan kembali masuk ke dalam dengan membawa Kenny. Sementara si polisi wanita yang berada di atas harus berduel dengan Anton. Anton yang berpostur tinggi besar, tentu dengan cukup mudah mampu melumpuhkannya. Hingga saat Anton akan menghabisinya, tiba-tiba datang Kapten John dan terjadilah perduelan kembali. Namun pada akhirnya ia berhasil menghabisi Anton. Di sisi lain Hunt yang saat itu bersama Kenny, mereka juga harus bertarung dengan satu anak buah Anton yang tersisa. Namun dengan cukup mudah Hunt mampu mengalahkannya. Setelah semua berkumpul, Hunt sempat bertanya kepada Kapten John siapakah ini sebenarnya. Kapten John menjawab kalau Kenny ia temukan sedang disdara di dalam mobilnya. Namun saat percakapan itu berlangsung, Kenny malah masuk ke ruangan lalu mengambil barang yang selama ini diperebutkan para penjahat. Saat itu juga Kapten John mendatanginya, sambil menodongkan senjata. Setelah mengetahui isinya, si Kapten langsung memberitahu kedua temannya, dan sekarang mereka berencana untuk melawan penjahat dengan senjata yang berhasil mereka rampas. Namun Kenny mengatakan kalau ia tahu jalan pintas untuk keluar dari tempat ini. Setelah ditunjukkan akhirnya mereka memutuskan untuk turun mengikuti Kenny. Di balik itu teman Dodi yang bernama Vero, akhirnya datang untuk membantu. Diketahui Vero datang ke sana dengan membawa beberapa anak buahnya. Setelah tahu duduk permasalahannya, Vero naik ke atas lalu masuk ke dalam. Singkat cerita Vero berhasil membuka pintu baja tersebut dari dalam, kemudian ia meminta anak buahnya untuk ikut mencari kelompok Kapten John. Adegan beralih kepada Kapten John dan anak buahnya, yang saat itu tengah menyusuri lorong dengan membawa koper milik Kenny. Setelah cukup jauh berjalan, mereka mendengar sesuatu yang mencurigakan dari belakang. Kapten John langsung memberikan kopernya kepada Hunt, lalu menyuruh mereka untuk lanjut sementara dirinya akan memeriksa suara tersebut. Setelah cukup jauh berjalan, Kapten John tidak menemukan apapun di sana.
Hingga saat hendak kembali tiba-tiba ia dilumpuhkan oleh Vero. Kemudian Vero menyerahkan Kapten John kepada Demetrius dan Wiwi, lalu ia kembali untuk mendatangi yang lain. Di balik itu ternyata Hunt dan yang lain juga berhasil terkepung oleh kelompok Dodi. Singkat cerita, setelah dikumpulkan, Dodi sangat senang karena kini barang yang ia cari telah berada di tangannya. Dodi juga sempat bertanya kepada Vero, di mana anggota polisi satunya. Vero menjawab kalau Kapten John telah ia berikan kepada Demetrius dan Wiwi. Saat Dodi hendak menghabisi mereka, Hunt mengatakan kalau Dodi lupa membuka isi kopernya. Hingga saat dibuka ternyata koper tersebut sudah kosong. Kemudian Dodi langsung menghubungi Demetrius yang saat itu tengah menginterogasi Kapten John. Dodi mengatakan kalau barang yang ia inginkan tidak berada di dalam koper. Mendengar hal tersebut, Demetrius pun mematikan teleponnya. Di sini Dodi yang takut barang itu sudah berada di tangan Demetrius. Ia pun meminta Vero dan yang lain untuk segera menghabisi Demetrius dan Wiwi. Setelah Vero dan yang lain pergi, Dodi mencoba bertanya di mana barang tersebut berada. Bahkan Dodi tak segan menghabisi Kenny di hadapan Hunt dan teman polisinya. Hunt yang takut rekannya akan dihabisi, ia langsung bersedia mengantar mereka ke tempat barang itu disimpan. Diketahui kalau Hunt telah menyimpannya di sebuah lorong ketika tadi berpisah dengan Kapten John. Saat itu juga Dodi memerintahkan anak buahnya untuk mengikuti Hunt ke dalam lorong tersebut. Di sisi lain Anton dan anak buahnya mendatangi Demetrius untuk segera menghabisinya. Ternyata saat itu Demetrius sedang bersembunyi di balik mobil kepolisian. Demetrius yang menganggap Kapten John bisa membantu, ia pun melepaskannya lalu berusaha kabur dengan mobil kepolisian. Hingga pada akhirnya terjadilah tembak-tembakan disertai kejar-kejaran. Kembali ke Hunt yang terlihat sedang mengambil barang yang penjahat itu inginkan. Namun tiba-tiba Hunt menyerang orang tersebut sampai berhasil menghabisinya. Setelah itu Hunt kembali ke atas, lalu menodongkan senjata ke arah Dodi. Hunt pun berhasil menunjukkannya, dan mereka akan mengikat Dodi di sudut ruangan. Hingga tak lama kemudian Kapten John menabrakkan mobilnya ke dalam. Kemudian terjadilah baku tembak dengan Vero dan anak buahnya. Hingga di suatu kesempatan, Hunt mengambil senjata M203 untuk diluncurkan, dan membuat Vero dan anak buahnya berhasil mereka ratakan. Namun hal yang mengejutkan terjadi, yang mana Hunt langsung ditodong senjata oleh Demetrius. Kemudian Demetrius menyuruh yang lain untuk berlutut termasuk Dodi. Setelah mereka semua terpojokan, ia pun memerintahkan Wiwi untuk menghabisi mereka semua. Sementara dirinya pergi keluar untuk sebat-sebatan sambil membawa barang yang ia inginkan. Karena tidak juga terdengar suara tembakan, Demetrius pun kembali masuk. Keadaan sudah berbalik karena Vero ternyata berhasil selamat dari ledakan tadi dan diam-diam menyusup ke dalam. Sementara Wiwi sendiri sudah pingsan terkapar. Dodi yang sudah mendapatkan barang tersebut, ia bertanya apa permintaan mereka sebelum dihabisi. Kapten John meminta sebelum ia dan timnya dieksekusi, ia akan memasang penutup telinga. Merasa permintaan itu hanya sepele, Dodi dan Vero pun mengizinkannya. Ternyata saat itu Kapten John juga meledakkan bom suara dan membuat orang-orang yang tidak memakai penutup telinga tergeletak. Vero sendiri ternyata berhasil kabur sebelum bom tadi meledak. Menyadari hal itu, Kapten John pun langsung berusaha mengejarnya dan terjadilah perduelan kembali. Namun pada akhirnya Vero berhasil dihabisi. Saat kembali, para penjahat yang tersisa sudah berhasil mereka ikat. Kemudian mereka hanya bisa melamun, karena atasannya pasti akan memecat mereka setelah mengetahui kekacauan yang barusan terjadi. Ditambah satu anggota juga harus gugur di peristiwa ini.
Singkat cerita, setelah bertemu atasan, Kapten John dan yang lain sudah pasrah kalau mereka akan dipecat. Namun hal tersebut tidak terjadi dan mereka malah akan mendapat penghargaan. Di sini si atasan mengatakan kalau ada salah satu agen terbaik yang ingin bertemu dengan mereka. Ternyata agen tersebut adalah Kenny. Melihat hal itu mereka merasa sangat keheranan karena Kenny jelas-jelas ditembak mati oleh Dodi. Kenny menjelaskan kalau semua itu hanya rekayasa belaka karena Dodi sebenarnya adalah agen yang menyamar seperti dirinya. Peristiwa yang terjadi sebenarnya adalah penyelidikan agen Kenny yang dibuat 5 tahun lalu bersama agen Dodi untuk memancing para mafia keluar. Di sini agen Kenny hanya berpesan kepada mereka untuk tutup mulut tentang semua kejadian kemarin. Dikarenakan ia dan agen Dodi akan kembali menyelidiki para mafia berbahaya lainnya. Beberapa hari kemudian, memperlihatkan Kapten John dan anak buahnya kini kembali bekerja sebagai tim SWAT seperti biasanya. Kemudian film pun tamat.